Anime Jujutsu Kaisen akhirnya sampai nih ke arc Shibuya Incident. Selamat datang di arc dimana Husbus sejuta umat kena segel dan menjadi es potek. Arc ini banyak memakan korban, gak cuma para sorcerer tapi juga civilian biasa. Tapi Shibuya Incident itu beneran ada gak sih? Jawabannya iya, dan ini beneran terjadi di Jepang. Gimana ya kejadian Shibuya Incident yang sebenarnya? Shibuya Incident yang beneran terjadi di sejarah Jepang terjadi pada tahun 1946. Insiden tersebut juga merupakan pertikaian antara dua kelompok yang dimana memakan korban hingga sedikit. Pertikaian tersebut adalah perselisihan antara Yakuza dan juga Daisen Kokujin. Kalau Yakuza, lu pada udah tau lah ya artinya apaan? Ya gampangnya gangster atau organisasi mafia yang ada di Jepang. Nah kalau Daisen Kokujin gue agak ribet nih jelasinnya. Arti gampangnya nih ya, Daisen Kokujin itu adalah third country people atau orang-orang dari dunia ketiga. Kalau arti aslinya sih merujuk pada orang-orang non-Jepang yang berasal dari Cina, Korea, dan juga Taiwan. Tapi nggak segampang itu, kita harus agak mundur sedikit nih timelinenya. Kekaisaran Jepang pas Perang Dunia Kedua kan berhasil menguasai beberapa daerah di Asia tuh, termasuk Cina, Korea, Taiwan, dan juga Indonesia. Nah, pada masa itu, orang-orang yang lahir di bawah daerah kekuasaan Jepang bisa dapat KTP Jepang, tapi bukan orang Jepang, melainkan orang yang lahir di bawah cahaya Asia. Nah, di tahun 1945, Kekaisaran Jepang kan menyerah ke sekutu. Otomatis daerah-daerah yang dikuasain sama Kekaisaran Jepang dipegang dong sama sekutu. Masalahnya, selama penjajahan Jepang, daerah-daerah jajahannya itu dikuras habis ekonominya, termasuk Indonesia. Jadi banyak penduduk asli yang akhirnya bermigrasi ke Jepang. Bahkan setelah merdeka pun mereka tetap kabur ke Jepang. Para imigran dengan KTP Jepang inilah yang disebut Daisen Kokujin, alias orang-orang yang berasal dari negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Terus kenapa sih Yakuza sama Daisen Kokujin ribut? Ingat, Jepang itu baru kalah dari sekutu. Dan negara yang kalah dari perang pasti hancur dong ekonominya. Sama aja kayak Valorant. Kalau lu kalah round, pasti ekonomi lu hancur dong. Jangankan buat dapat kerja, buat makan aja mereka mikir. Itu jalur distribusi bahan pokok itu udah kacau balau. Nah, momentum ini nih yang dimanfaatin sama Yakuza buat memegang kendali. Lahirlah banyak black market atau pasar ilegal di sekitaran Shinjuku sampai Shibuya yang dikontrol oleh Yakuza. Mereka ini bikin jalur distribusi sendiri buat dapat supply. Bahkan mereka sampai ngambil alih pabrik-pabrik yang udah nggak kepake. Untuk konteks, ketika Perang Dunia Kedua, Jepang itu punya banyak pabrik. Dan pabrik mereka memproduksi kebutuhan Jepang untuk berperang. Pas perangnya selesai ya bingung dong mau jualan ke siapa ini barang dagangan gua. Mana kalah pula itu pembeli utamanya, makin anjlok. Nah, para Yakuza ini sampai bikin iklan di koran-koran buat menghubungi pabrik-pabrik yang AFK supaya mereka bisa jualan lagi di black marketnya si Yakuza. Black market Shibuya ini laku parah coy, cuan. Bahkan mereka tuh bisa menghasilkan 50 yen untuk satu hari. 50 yen di zaman itu tuh gede banget cuy. Sebagai perbandingan, ya di zaman itu gaji guru tuh 300 yen untuk satu bulan. Cuan banget gak? Jelas dong, black market ini menghasilkan banyak lapangan pekerjaan buat banyak orang. Nah, akhirnya pada cabut tuh semua ke black market. Sama juga nih kayak Daisen Kokujin. Mereka kan lagi desperate banget ya nyari kerjaan. Denger-denger black market ini punya banyak lapak pekerjaan. Akhirnya mereka pindah juga deh ke sana. Tapi lu pada inget ya, ini tuh pasar ilegal dan yang pegang itu Yakuza. Jadi ya lingkungan pekerjaannya bisa dibilang harsh dan gak ramah. Jangan berharap lingkungan kerjanya kayak clean sound. Makanya manusia-manusia yang punya mental mobster juga bisa adu nasib di sana. Akhirnya para Daisen Kokujin yang ada di sana tuh mereka bikin circle sendiri. Bahkan mereka ada yang jadi mafia. Tapi yang paling gede itu circle-nya si gangster Taiwan. Awalnya black market Shibuya ini aman tentram. Ya enggak juga sih, ada sih konflik tapi ya paling konflik-konflik kecil. Dan yang pasti kekerasan mobster, diskriminasi, rasisme, sentimen anti-imigran itu tuh nggak buru-buru diredam. Dan sampailah kita di tahun 1946, tahun keemasan black market dan juga terjadinya insiden berdarah. Kesuksesan black market akhirnya mengundang masalah. Masalah-masalah kecil antara komunitas yang gak pernah diselesaikan akhirnya meledak juga. Entah apa pemicunya dan percikan api pertamanya itu gimana, tapi tiba-tiba terjadilah tawuran antara Yakuza Matsubakai dengan gangster Taiwan di Shibuya Black Market.
Tapi lu pada jangan bayangin ini tawuran kayak bocil SMA ya. Ini mereka beneran pukul-pukulan untuk ngabisin satu sama lain. Mereka nggak bawa gear sama celurit doang. Ini mereka beneran bawa katana, bawa pipa panjang, bahkan mereka bawa pistol. Mereka adu tembak loh. Entah gimana ceritanya, polisi di sana bukannya melerai, tapi beberapa di antara mereka malah ikut-ikutan. Ya, beberapa circle Cina sama circle Korea juga ikut-ikutan sih. Jadi jelas ya, ini bukan tawuran belasan lawan belasan kayak bocil SMA. Ini beneran ratusan lawan ratusan orang. Terjadilah the real Shibuya Incident. Nih, banyak orang saling pukul, saling tembak-tembakan, lari sana-sini. Pokoknya banyak deh. Dan dari kejadian ini banyak orang dilaporkan luka berat dan 8 orang dilaporkan meninggal. Puluhan orang ditangkap atas kejadian ini, tidak terkecuali polisi yang ikut-ikutan. Besar insiden ini mengundang perhatian internasional. Sekutu akhirnya memulangkan beberapa Daisen Kokujin untuk mengurangi tensi. Yap, benar. Insiden ini menyumbang luka kebencian masyarakat Jepang terhadap Cina, Taiwan, Korea, dan juga Daisen Kokujin yang lain. Pemerintahan Jepang pun yang sedang dalam masa transisi akhirnya berhasil mengambil alih black market Shibuya dari tangan Yakuza. Itulah yang sebenarnya terjadi di Shibuya Incident kalau berdasarkan sejarah, bukan Jujutsu Kaisen ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Ada kemiripan nggak? Apa jangan-jangan GG ini emang terinspirasi dari Shibuya Incident yang beneran? Coba komen di bawah. Sekian video kali ini, aku Ocha, stay clean and sound.